Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A319 yang beranggotakan Dewi Nurjanah, Aulia Wahidatul Hikmah, Uswatun Hasanah, dan Lidiani Hanifah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang lembaga negara. Mari kita simak yuk video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjanah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga negara. Lembaga negara atau sering disebut juga dengan lembaga pemerintahan adalah institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri yang bertujuan untuk membangun negara tersebut. Di Indonesia ada 3 bidang lembaga negara. Yang pertama, bidang legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, bidang eksekutif yang bertugas melaksanakan dan menerapkan undang-undang. Anggotanya terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri-menterinya yang membantu. Yang ketiga, bidang yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Anggotanya terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ada lembaga-lembaga baru di Indonesia seperti adanya MPR, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Tugas umum dari lembaga negara di Indonesia adalah memunculkan suasana yang kondusif, aman, dan harmonis di lingkungan bagi warga negara Indonesia, dan lembaga negara dapat membantu negara untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Wahidatul Hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan prinsip dibentuknya lembaga negara. Tujuan dari pembentukan lembaga negara di Indonesia yaitu mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Perwujudan dilakukan dengan cara membentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kepentingan negara. Fungsi lembaga negara. Fungsi lembaga negara yaitu membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi negara maju, serta membangun kesejahteraan pada masyarakat dalam memberi fasilitas kepada masyarakat dan untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintahan. Lembaga-lembaga negara yang akan membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bersama memiliki fungsi dan tugas-tugas yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta sepenuhnya mengabdi serta membangun negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara maju. Lembaga negara berfungsi untuk menjalankan fungsi administrasi negara, di mana lembaga negara hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga negara yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga administratif dengan diberikan tugas yang khusus untuk menjalankan fungsi administrasi di lingkup pemerintahan. Selanjutnya, yang terakhir adalah
Prinsip pembentukan lembaga negara. Prinsip pembentukan lembaga negara merupakan keputusan gagasan agar kekuasaan para pemimpin dan badan-badan pemerintah dibatasi sesuai peraturan yang ada tanpa berbuat semena-menanya. Memperkuat pembatasan akan menjadikan suatu prosedur yang tetap, sehingga hak-hak dasar warga negara semakin terjamin dan demokrasi negara dapat tetap terjaga. Prinsip integrasi merupakan pembentukan lembaga negara yang keberadaannya harus disesuaikan dengan lembaga lain yang telah ada. Pembentukan lembaga negara harus diatur sebaik mungkin sehingga menjadi satu kesatuan proses yang saling membantu dan memperkuat, serta lembaga-lembaga negara akan jelas akan tanggung jawabnya. Prinsip yang paling utama membentuk lembaga negara yaitu demi kesejahteraan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan cara pembentukan lembaga-lembaga negara yang dapat menjamin hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Kesejahteraan masyarakat adalah poin utama dengan adanya lembaga-lembaga ini. Jadi, lembaga negara memiliki prinsip untuk mengawasi dan mengimbangi berjalannya pembangunan dan pengembangan demokrasi di negara Indonesia. Hal ini untuk membentuk struktur lembaga negara sesuai Peraturan Dasar Sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mengarah terhadap pemisahan kekuasaan untuk dibagi beberapa daerah yang akan membantu pemerintahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tujuan, fungsi, dan prinsip dibentuknya lembaga negara. Wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah akan menjelaskan materi tentang lembaga-lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat beberapa lembaga dalam negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelum amandemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan tak terbatas atau superpower, karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu wewenang dari MPR yaitu untuk mengangkat presiden dan wakil presiden mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara atau GBHN, membuat putusan yang tidak dapat ditentang oleh lembaga negara yang lainnya, termasuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN yang pelaksanaannya dimandatkan kepada presiden, meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN, menghentikan presiden bila yang bersangkutan melanggar GBHN, mengubah undang-undang dasar, menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota MPR, memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah anggota MPR, menetapkan peraturan tata tertib majelis. Yang kedua, DPR atau Dewan Permusyawaratan Rakyat. Dewan Permusyawaratan Rakyat atau DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Anggota DPR adalah anggota partai politik serta pemilu yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala 5 tahun sekali, dan DPR tidak bertanggung jawab terhadap presiden. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten disebut DPRD kabupaten. Wewenang DPR sebelum amandemen yaitu mengajukan rancangan undang-undang, memberikan persetujuan atas peraturan perundang-undangan atau Perpu, memberikan persetujuan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa.
Yang ketiga, presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memiliki kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, pada masa sebelum amandemen, presiden memiliki hak prerogatif yang besar. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh presiden adalah memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memegang posisi dominan sebagai mandatori MPR, mengangkat dan memberhentikan anggota BPK, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan situasi yang memaksa, menetapkan peraturan pemerintah, mengangkat dan menghentikan menteri-menteri. Yang keempat, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman dan merupakan pengadilan tertinggi di negara kita. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan hanya oleh Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Agung sebelum amandemen salah satunya adalah menguji peraturan perundang-undangan, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengajukan 3 orang hakim konstitusi, memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi. 5. BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan. Sebelum amandemen tidak banyak dijelaskan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan keuangan tersebut kemudian dilaporkan kepada DPR. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung atau DPA memiliki kewajiban untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan presiden. DPA juga berhak untuk mengajukan usulan kepada pemerintah. Sama seperti BPK, dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak banyak menjelaskan tentang DPA. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi lembaga-lembaga negara sebagai amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Lydia Nianifa. Saya akan menyampaikan materi tentang lembaga-lembaga negara sesudah amandemen. Yang pertama yaitu lembaga MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama 5 tahun. MPR mempunyai tugas dan wewenang, di antaranya yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan usulan perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, memilih dan dipilih. Yang keempat, membela diri. Dan yang kelima, keuangan dan administratif. Anggota MPR mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional. Kemudian yang keempat, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kelima, melaksanakan peranan sebagai rakyat dan wakil daerah. Kemudian, lembaga negara yang kedua yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Fungsi lembaga DPR yang pertama, legislasi, yaitu berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, yaitu sebagai lembaga yang berhak untuk mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian fungsi pengawasan, yaitu
sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Hak DPR, yaitu yang pertama, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu. Kemudian, hak menyatakan pendapat, yaitu DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintahan mengenai kejadian yang luar biasa disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga negara DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang kedudukannya sebagai lembaga negara. Sesuai dengan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, maka kewenangan DPD antara lain yang pertama mengajukan rancangan Undang-Undang Dasar kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, dan yang kedua ikut merencanakan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Yang ketiga, dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, yaitu RAPBN, pajak pendidikan, dan agama. Kemudian yang keempat, dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang, otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah. Kemudian lembaga negara yang keempat yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dan Wakil Presiden memang memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudah dapat dipilih kembali hanya 1 kali masa jabatan. Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama, membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, memegang duta konsul. Yang ketiga, menerima duta dari negara lain. Yang keempat, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa atau mengharumkan nama baik Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, memegang kekuasaan kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Kemudian, memberikan garasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, memberikan amnesti dan abolisi dengan pemerintahan pertimbangan DPR. Selain sebagai negara dan kepala pemerintah, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut: menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian negara dengan persetujuan DPR. Yang kedua, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Dan yang terakhir, menyatakan keadaan bahaya. Lembaga negara yang kelima yaitu MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukuman dalam keadilan.
Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung antara lain yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Kemudian lembaga negara yang keenam yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kemudian, lembaga negara yang ketujuh yaitu KZ atau Komisi Yudisial. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Masa jabatan anggota Komisi Yudisial 5 tahun. Lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim. Selain itu, lembaga ini dibentuk untuk mengawasi praktik kotor dalam penyelenggaraan proses peradilan. Keanggotaan yang ada dalam Komisi Yudisial dipilih guna mencapai tujuan lembaga, yaitu yang pertama, mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukuman dan keadilan. Yang kedua, meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Kemudian yang ke-8, lembaga negara Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kedudukan BPK sejajar dengan lembaga negara lainnya. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23 F. Maka anggota BPK dipilih oleh DPR, memperhatikan pertimbangan DPD, dan diresmikan oleh Presiden. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua.